mempunyai titik terendahnya masing-masing, mempunyai masalah-masalah yang sebenarnya itu tuh menurut orang lain biasa, tapi menurut kita sangat berat. Maka selayaknya kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan, kita sandarkan, kita kembalikan apapun yang kita hadapi, apapun beban ujian yang pernah kita alami dan yang sedang kita alami, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini saya duduk di sini bukan ingin lebih tinggi dari kalian. Saya duduk di sini bukan datang untuk berceramah kepada kalian. Saya duduk di sini hanya ingin berbagi cerita, berbagi kisah, mengajak kalian kembali bahwasanya mungkin pada saat ini kita semua sudah terlalu jauh dari apa yang Allah harapkan. Momen ini, malam ini, saya boleh meminta kepada semuanya, silahkan mengikuti acara ini dengan serius, tanpa ada bercanda, tanpa ada judge di sini, tanpa ada prasangka, tanpa ada suzon sekalipun. Jika bahwasanya teman-teman keberatan, bagi yang tidak mau mengikuti silahkan, saya tidak akan memaksa, boleh untuk beranjak pergi dari forum ini. Begitu ya. Karena enggak semua orang bisa untuk dijudge, ke semua orang bisa untuk menerima, dan enggak semua orang bisa untuk mendengarkan di sini. Saya sendiri di sini pengen mengajak semuanya teman-teman LKM ini, khususnya kita sebagai saudara sesama muslim, kita menguatkan satu sama lain. Gitu ya. Mungkin kita semua di sini pernah merasakan kelelahan. Mungkin kita semua di sini pernah merasakan capek, berat, yang dimana itu semua itu tidak bisa digambarkan dan diceritakan dengan hanya sepatah kata-kata. Betul gak? Di saat bukan lelah yang bisa kita selesaikan dengan hanya tidur beristirahat, bukan lelah yang bisa dihilangkan dengan hanya kita berlibur dan healing, tetapi lelah yang sudah lama tertanam di dalam hati. Tidak apa-apa, nggak usah, duduk aja, nggak usah. Tetapi lelah yang dimana dalam hati itu kita tidak bisa menghilangkannya. Entah apa solusinya, entah apa jalan keluarnya, tetapi kita selalu di dalam fase yang terulang-ulang terus. Itu mungkin lelah yang paling berat, karena lelah itu tidak akan pernah terlihat di siang hari. Lelah itu hanya bisa dirasakan kita di saat malam mulai menyelimuti, di saat gelap mulai datang menggantikan siang. Lelah itu baru bisa kita rasakan semuanya. Hanya mungkin selimut, bantal, sama kasur yang menjadi saksi bahwasanya kita pernah menangis di kesunyian malam. Malam ini saya meminta kalian semua untuk meresapi, untuk menghadirkan hati kalian, pikiran kalian sepenuhnya di dalam diri kalian. Sekarang kalian silahkan duduk dengan nyaman semuanya. Kemudian boleh untuk pejamkan matanya saja supaya tidak ada yang melihat. Silahkan boleh ditundukkan dan pejamkan matanya saja. Sekarang kalian boleh semuanya
Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tenangkan pikiran kalian. Tenangkan hati kalian. Jadilah malam ini diri kalian yang seutuhnya. Jadilah malam ini diri kalian yang hadir, bukan dengan kekosongan, bukan dengan kehampaan, bukan dengan berat beban yang kalian rasakan. Sekarang kalian semuanya boleh peluk diri kalian masing-masing. Silahkan peluk diri kalian masing-masing. Peluk diri kalian lebih erat. Tidak usah pedulikan kanan kiri kalian. Tidak usah pedulikan depan belakang kalian. Pedulikanlah diri kalian. Mungkin sudah lama tidak ada yang memeluk kalian. Hadirnya orang tua, tidak ada peran keluarga, tidak ada keharmonisan yang pernah kita rasakan. Sudah lama kita hanya menjadi badut dan penghibur untuk orang lain, tanpa kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah sebenarnya kita itu baik-baik saja? Atau hanya topeng setiap hari yang selalu kita pakai untuk bertemu teman-teman agar terlihat bahagia? Mungkin teman-teman sering ditanyakan oleh orang lain, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti kita selalu jawab, baik. Jawaban baik itu karena kebiasaan kita untuk menjawab bukan dengan ketulusan hati yang jujur dan tulus. Teman-teman, kita hidup di zaman yang katanya serba mudah. Dengan adanya teknologi, semuanya semakin cepat dan luas. Tapi justru, disinilah hidup terasa semakin berat. Buka media sosial, orang lain selalu terlihat bahagia. Punya pencapaian yang tinggi, punya arah tujuan hidup. Di saat kita bertemu keluarga, tiba-tiba pertanyaan memenuhi segala kepala. Pasti selalu pertanyaan yang muncul, kapan kamu lulus? Kapan kamu punya kerja? Yang lain sudah sukses, terus kamu kapan sukses? Dan kita hanya cuma bisa tersenyum. Padahal di dalam dada kita, di dalam hati kita, kita semua bertanya juga kepada diri kita, aku ini lagi kemana sebetulnya? Kemana arah tujuan hidupku? Bagaimana masa depanku yang kita cemaskan semuanya? Mungkin kalian di sini ada yang sudah mulai bekerja, tapi gaji pun belum cair, sudah ada daftar kebutuhan yang menunggu. Ada yang masih kuliah, tapi sudah kirim sebagian uang beasiswa ke rumah. Ada yang makan mie instan setiap hari. Saat orang tua bertanya dan menelpon, kamu baik-baik aja?
Alhamdulillah mah, alhamdulillah Pak, cukup kok. Aku di sini baik-baik aja. Aku di sini bahagia. Aku bisa jalanin semuanya. Tapi di saat malam tiba, ada yang menangis di balik selimut. Dalam kesunyian malam, bukan karena kita lemah, tapi karena itu satu-satunya tempat yang aman untuk kita jujur. Itu bukan suatu kelemahan. Itu adalah cinta yang paling sunyi dalam kehampaan dan kekosongan. Saya bicara tentang bukan yang bisa dipegang, lalu tapi bukan yang tinggal bertahun-tahun di dalam dada, yang sudah kita pelajari cara menyembunyikannya. Mungkin ada luka yang dimulai dari rumah, yang sejak kecil belajar bahwa dia lebih baik daripada berbicara. Yang mencari cinta dengan menjadi yang paling baik, paling penuh, paling mengikuti semua harapan keluarga. Karena itu satu-satunya cara merasa diri. Mungkin ada yang menunggu tanpa tangan yang menunggu. Di hari sudah harusnya ada yang bertemu kamera, tapi malah ada kursi kosong di penonton yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Mungkin ada yang menyandarkan diri seperti itu kepada seseorang, lalu orang itu pergi. Dan bukan hanya kehilangan orang itu, tapi kehilangan kasih dirinya yang pernah percaya bahwa cinta bisa. Kapan kalian bisa benar-benar baik-baik saja? Kapan kali terakhir kalian benar-benar baik-baik saja? Bukan yang ditampilkan, tapi yang betul-betul dirasakan. Ada yang sudah lama tidak tidur nyenyak, bukan karena tugas, tapi karena pikiran yang tidak bisa berhenti. Ada yang tertawa bersama teman, tapi pulang ke kamar dengan kekosongan. Ada suara di dalam kepala yang terus berulang. Kamu belum cukup baik, kamu harus lebih dari ini. Siang, malam, bahkan di tengah momen yang seharusnya bahagia, suara itu terus terdengar oleh kepala kita. Kalian tidak gila akan merasakannya. Kalian tidak lemas. Kalian juga manusia. Dan manusia juga butuh ruang untuk tidak selalu baik-baik saja. Ketika kalian benar-benar sedih, bukan sedih yang bisa diceritakan kepada siapapun, tapi yang sedih yang gelap, yang sepi,
yang kosong dengan kehampaan, kalian akan pergi kemana? Pergi ke manusia. Manusia juga bisa lelah. Setiap manusia juga punya bebannya sendiri-sendiri. Pada akhirnya, kita hanya kehilangan arah. Kita kembali kehilangan tujuan. Hanya mendapatkan hampa dan kekosongan. Tapi, ada satu yang tidak pernah tidur ketika kalian menangis. Ada satu yang tidak pernah bosan. Dengan cerita yang sama yang kalian ulangi lagi dan lagi. Karena belum sembuh dari cerita itu. Luka serta trauma yang kalian rasakan. Allah tahu. Tangisan yang tidak pernah dilihat siapapun itu. Allah tahu. Perjuangan yang tidak pernah kalian ceritakan. Allah tahu betapa lelahnya kalian. Orang tua bisa pergi, teman bisa menghilang, keluarga bisa meninggalkan. Tapi Allah tidak akan pernah pergi. Tidak akan pernah sekalipun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sekarang, katakan dan ulangi dalam hati kalian masing-masing. Dengan kesadaran diri, tanpa rasa hampa. Aku sudah berjuang dan aku berhasil bertahan sampai saat ini. Mungkin hasilnya belum seperti yang dibayangkan. Mungkin masih sering gagal, masih sering jatuh. Tapi lihat, sampai malam ini, kalian masih di sini, masih bernafas. Kalian masih memilih untuk hadir. Dan itu bukan hal yang kecil. Berhentilah menyalahkan diri kalian masing-masing. Bukan sama sekali salah kalian. Allah tidak meminta kalian untuk sempurna. Allah hanya meminta kalian untuk terus kembali. Di saat kalian penting, di saat kalian lelah, dan di saat kekosongan memenuhi pikiran dan kehampaan yang menyelimuti kehidupan. Malam ini, di villa ini, bukan tempat untuk saling menghakimi. Bukan tempat untuk saling menilai. Di sini, kita hanya hadir sama-sama sebagai manusia yang sedang belajar untuk tidak tenggelam dalam rasa kehampaan dan kekosongan dunia ini. Jika teman-teman ada yang ingin berbagi, tidak perlu lengkap, tidak perlu rapi. Kami di sini siap untuk mendengarkan. Karena yang paling dibutuhkan seseorang
kadang bukan jawaban dari segala solusi, dari segala masalahnya, tapi seseorang yang hadir untuk mendengarkan segala keluh kesah. Jika dari teman-teman ada yang ingin berbagi kisahnya di sini, boleh silahkan angkat tangan tanpa perlu memberitahukan identitas. Silahkan ungkapkan keluh kesah yang kalian rasakan, yang sedang kalian alami, dan ujian yang sedang kalian hadapi. Jika tidak ada, mungkin kalian belum berani membuka diri, tapi tidak apa-apa. Tidak semua luka bisa langsung diceritakan. Tapi setidaknya malam ini kalian tahu bahwa kalian tidak pernah sendiri. Kalian mempunyai tempat bercerita. Kalian mempunyai tempat kembali. Kalian mempunyai tempat teraman untuk bersembunyi dari segala ketakutan, kekhawatiran yang kalian hadapi. Pulanglah kepada Allah bersama kami. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Perjalanan kalian belum selesai. Masih sangat panjang. Tapi ada versi diri kalian di masa depan yang sedang menunggu. Yang lahir dari semua air mata yang tidak dilihat siapapun, dari semua doa di tengah malam yang selalu terpanjatkan, dari semua hari yang kalian terasa mustahil untuk melewatinya. Tapi ternyata dilewati juga. Jadi kembalilah kalian dengan rasa kesadaran dan ketulusan hati yang penuh. Kalau pulang malam ini masih terasa berat, ingat, berat tidak berarti salah arah. Kalau besok terbangun dan masih lelah, ingat bahwa adalah tanda bahwa kalian sudah berjuang. Jangan pernah jauh dari Allah, karena dialah satu-satunya tempat kembali yang tidak akan pernah mengecewakan. Buka mata kalian, peluk teman sekalian, rangkul teman di samping kalian, usap teman kalian, dan katakan, kamu tidak sendiri. Kuatkan teman yang mampu, usap dada kalian masing-masing. Berterima kasihlah kepada diri sendiri sudah mampu bertahan sampai sejauh
Mungkin berat untuk kalian, tapi kita semua bisa melihat di kanan kiri kalian, depan belakang kalian. Malam ini kita tidak sendiri. Ada Allah yang selalu bersama kita. Ada saudara-saudara bersama kita. Dan insya Allah kita akan selalu mampu melewatinya. Segala ujian apapun yang kita hadapi esok hari, segala misteri yang Allah berikan esok hari, kita akan bisa selalu melewatinya bersama. Yang bisa kami harapkan dari malam ini, kalian pulang dari villa ini tanpa rasa hampa, kekosongan, kekhawatiran, ketakutan yang selalu menghantui setiap hari. Yang kami harapkan semuanya, kita bisa menguatkan satu sama lain. Bukan masalah diri kamu, diriku, satu organisasi, tapi masalah kita semua saudara, sesama muslim. Untuk kepada laki-laki, semangat dalam berjuang, semangat dengan segala tanggung jawab yang akan kalian hadapi di esok hari dan di masa yang akan mendatang. Untuk pada perempuan, mungkin kalian makhluk yang Allah berikan hati yang sangat lembut. Dengan kelembutan hati itu, semoga kalian semua bisa tegar, bisa kuat menghadapi ujian, hal yang berat di esok hari maupun di masa yang akan mendatang. Terima kasih semuanya. Semua yang hadir di villa ini, kita semua keluarga, terima kasih semuanya sudah hadir untuk saling menguatkan dan bisa berbagi sedih, bisa berbagi tawa, dan bisa berbagi hal yang mungkin tidak bisa kalian tampilkan di depan banyak khalayak orang. Terima kasih. Silahkan selesaikan segala kesedihannya terlebih dahulu. Jika masih ada beban yang memang masih berat, boleh dikeluarkan tanpa harus kalian malu dan untuk menutup-tutupinya.
Sebelum acara ini ditutup, saya cuma mau mengingatkan dan menyadarkan mungkin banyak di antara kita yang bisa bertahan sampai saat ini tanpa menyadari bahwasanya itu adalah suatu penghargaan dan prestasi yang kita lewati. Kalau misalkan kalian belum pernah menghargai dan berterima kasih kepada diri kalian sendiri dengan segala hal yang sudah kalian lewati, silahkan di hari ini berterima kasihlah kepada diri kalian. Kalian sudah bisa bertahan dan kalian sudah bisa kuat sampai hari ini. Teman-teman, mungkin tidak akan secepat itu sembuh dari luka yang kalian rasakan. Tidak akan semudah itu menghilangkan beban yang sudah tertanam lama di dalam hati kalian. Tidak segampang itu untuk mencabut kekhawatiran, rasa cemas, dan letih yang ada dalam hati kalian. Tapi semoga pada malam ini bisa setidaknya mengurangi sedikit beban, ujian yang teman-teman rasakan pada setiap hari. Terima kasih. Jika teman-teman yang masih membutuhkan ruang untuk menenangkan diri, silahkan tenangkan diri teman-teman semua. Dan orang-orang di sekitarnya, silahkan untuk menguatkan dan memberikan support yang terbaik untuk masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak bisa nangis. Terlalu keren. Kasihan. Belum, ini masih jalan. Bismillah.